Salam sehat. Jumpa lagi bersama saya, Afgan Alphonse Ganteng. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai koordinat Cartesius. Kompetensi dasar untuk koordinat Cartesius ini adalah 3.2, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat dengan masalah kontekstual. Lalu yang berikutnya 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang koordinat Cartesius. Indikator apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini? Pertama, menentukan letak suatu benda pada dena, menentukan kedudukan titik terhadap titik asal, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan letak benda. Lalu, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Kalian dapat menjelaskan pengertian koordinat Cartesius, dan kalian juga mampu menggunakan bidang koordinat untuk menentukan posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karakter apa yang ingin dicapai? Kreativitas. Para siswa dengan kreatif menemukan posisi titik sumbu X dan sumbu Y pada bidang Cartesius. Siapa penemu dari koordinat Cartesius ini? Beliau bernama René Descartes. Namanya ini dikenal juga sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Beliau menemukan metode untuk menyajikan sebuah titik atau objek pada sebuah bidang datar dalam bentuk bilangan berpasangan yang disebut dengan sistem koordinat. Inilah wajahnya, gagah, 11-12 dengan saya, cuma dia hidungnya mancung keluar, saya mancung ke dalam. Oke, kita lanjut. Mengapa kita perlu mempelajari sistem koordinat? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Di situ ada garis lurus, Ani, Tono, dan Tuti berada pada suatu garis lurus. Misal Tono sebagai acuan, maka dapat dinyatakan bahwa Ani berada 2 meter di kiri Tono, sedangkan Tuti berada 3 meter di sebelah kanan Tono. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan jika posisi benda berada pada satu garis yang sama. Bagaimana jika tidak berada pada garis yang sama? Perhatikan kembali lagi ilustrasi berikut ini. Bagaimana mencari posisi rumah Tuti dan rumah Ani jika sekolah dijadikan acuan? Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep sistem koordinat. Oke, gambar berikut menunjukkan peta lokasi atau dena, tempat vital atau objek vital, dan jalan raya beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum. Bagaimana cara menentukan posisi objek-objek yang terdapat pada lokasi atau dena tersebut? Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan posisi objek adalah membuat petak-petak persegi sehingga membentuk baris dan kolom. Kolom diberi nama A, B, C, D, dan seterusnya. Baris diberi nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dena tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Sekarang Bapak tanya, bagaimana cara menentukan sekolah 1? Anda akan mendapatkan jawaban C4. C merupakan posisi objek pada menurut kolom, sedangkan 4 merupakan posisi objek menurut baris. Lalu bagaimana dengan mall? Mall itu I5. Oke. Bagaimana jika dena ini kita bawa dalam sistem koordinat Cartesius? Di sini ada grafik garis lurus horizontal yang dikenal dengan sumbu X, dan ada garis lurus vertikal yang dikenal dengan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan pada satu titik yang disebut dengan titik O 0,0. Sumbu X
biasa dikenal dengan absis, dan sumbu Y dikenal dengan ordinat. Gabungan antara absis dan ordinat ini itulah yang disebut dengan koordinat. Sumbu X sendiri mempunyai bagian kiri dan bagian kanan. Semakin ke kanan, maka nilainya bernilai positif. Dan semakin ke kiri, maka dia bernilai negatif. Sedangkan sumbu Y semakin ke atas, dia bernilai positif. Dan semakin ke bawah, dia akan bernilai negatif. René Descartes membagi grafik ini menjadi 4 daerah yang dikenal dengan kuadran. Kuadran 1, X-nya positif dan Y-nya positif. Coba tentukanlah koordinat titik A. Koordinat titik A kita dapatkan bagaimana caranya? Yang pertama, X itu 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Karena dia ke kanan positif, ke atas juga positif, maka koordinat dari titik A adalah 3,2. Lalu kuadran B, kuadran 2, di mana X-nya negatif, Y-nya positif. Tentukan koordinat titik B. Koordinat titik B, dia 4 langkah atau 4 satuan ke kiri dan 2 ke atas. Karena dia ke kiri, maka nilai X-nya itu negatif. Dan kalau ke atas, nilai Y-nya itu positif. Maka koordinatnya minus 4,2. Kuadran 3. Kuadran 3, X-nya bernilai negatif. Dan Y-nya bernilai negatif. Bagaimana menentukan koordinat titik C? Kita cari bersama. Dia akan ke kiri 4 satuan. Lalu ke bawah 3 satuan. Karena dia ke kiri berarti negatif. Dia ke bawah berarti negatif. Maka koordinatnya minus 4 dan minus 3. Lalu kuadran 4. Kuadran 4 X-nya itu positif. Dan Y-nya negatif. Bagaimana kita menentukan koordinat titik D? Koordinat titik D bagaimana? Ya, 3 satuan ke kanan, lalu 3 satuan ke bawah. Karena ke kanan positif, ke bawah negatif, maka koordinatnya 3, minus 3. Dari itu kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa sistem koordinat Kartesius merupakan suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan 1 atau 2 atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Oke, sekarang denah yang kita buat tadi kita masukkan ke koordinat Kartesius. Ini gambarnya. Sehingga dengan mudah kita dapat menentukan berapakah koordinat dari hotel. Ayo, berapa koordinat dari hotel? Jawabannya adalah 2 ke kiri, 5 ke atas. Berarti minus 2,5. Lalu bagaimana koordinat dengan terminal? 2 dan 3. Oke. Lalu bagaimana dengan bilangan? Seperti ini. Tentukan koordinat titik A dan koordinat titik B. Koordinat A berada 5 ke kiri, 4 ke atas. Berarti koordinat titik A kita peroleh minus 5,4. Sedangkan koordinat titik B 5 langkah, 5 satuan ke kanan, 3 ke bawah. Maka koordinatnya adalah 5,-3. Gambarlah bangun PQRS dengan P minus 5,3, minus 2,6, 4,-4 dan 1,5. Berbentuk apakah bangun PQRS? Dengan cara menjawab, Bapak langsung gambarkan aja. Inilah gambarnya. P minus 5,3, Q minus 2,-6, S 1,5 dan R 4,-4.
Inilah yang disebut dengan bangun apa dia? Jajar ginjal. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Oh iya, Bapak hampir lupa. Kalian akan mendapatkan tugas pemahaman untuk lebih memahami materi pada hari ini. Untuk itu, silakan kalian buka buku cetakmu halaman 43 sampai 44 latihan 1 nomor 1 dan 5. Oke, demikian pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Tuhan Yesus